Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas soal persiapan seleksi P3K tahun 2024, khususnya untuk guru kelas SD. Untuk video-video yang lain persiapan seleksi P3K tahun 2024, bisa cek di channel Infoguna. Telah tersedia buku P3K PGSD Premium dari Infoguna yang isinya sudah komplit, berisi teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, dan situational judgment test atau SJT. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku asli dari Infoguna, hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Urutan teks cerita, 1 orientasi, 2 klimaks, 3 resolusi, 4 koda. Urutan yang paling tepat dari teks cerita tersebut adalah, manakah urutan yang paling tepat? Jawaban yang tepat adalah E, 1, 2, 3, 4. Ini urutannya sudah sesuai. Orientasi, klimaks, resolusi, dan koda. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Ada 6 bagian struktur teks cerita. Yang pertama adalah abstrak, yaitu inti cerita yang akan disampaikan. Kemudian orientasi, berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian komplikasi, berisi urutan kejadian. Kemudian ada klimaks, yaitu puncak dari sebuah konflik. Yang berikutnya adalah resolusi, merupakan keadaan saat konflik terpecahkan atau solusi dari sebuah konflik. Dan yang terakhir adalah koda, merupakan bagian akhir cerita. Sangat dianjurkan untuk dipelajari bagian struktur teks cerita. Sony berangkat mengendarai sepeda motor ke kota X dengan kecepatan 75 km per jam sampai di tempat tujuan dalam waktu 4 jam. Jika ia melaju dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Ini adalah bentuk soal perbandingan berbalik nilai, di mana semakin besar kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan adalah semakin kecil. Demikian sebaliknya, dengan kecepatan semakin kecil, maka dibutuhkan waktu yang semakin besar. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 75 km per jam per 50 km per jam dikalikan 4 jam. 4 jam adalah waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan 75 km per jam. Hasilnya adalah 6 jam. 6 jam ada di opsi jawaban B. 6 jam adalah waktu yang dibutuhkan Sony menuju kota X dengan kecepatan 50 km per jam. Ingat, perbandingan berbalik nilai. Dewi mendapatkan nilai ulangan sebanyak 4 kali, yaitu 8,5, 8, 9,5, dan 6. Supaya nilai rata-ratanya adalah 8, maka ulangan kelima Dewi harus mendapatkan nilai. Jadi Dewi sudah melakukan 4 kali ulangan, nilainya adalah ini, 8,5, 8, 9,5, dan 6. Supaya rata-ratanya adalah 8, berapakah nilai ulangan kelima Dewi? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ingat, nilai rata-rata atau min adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah 5 yang dibutuhkan untuk mencapai rata-rata 8. Di sini dimasukkan datanya 8,5, 8, 9,5, 6, dan X5 ini adalah ulangan kelima yang belum dilaksanakan. Kita simbolkan dengan X5 dibagi 5. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 5 di sini dikalikan 8 menjadi hasilnya adalah 40. Sedangkan jumlah dari ini 8,5, 8, 9,5, dan 6 adalah 32. Ditambah X5 yang belum dilaksanakan. Maka dengan mudah kita dapatkan X5 adalah 40 dikurangi 32. Hasilnya adalah 8. Ini adalah nilai ulangan yang harus didapatkan Dewi supaya rata-ratanya adalah 8. Maka jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Sebuah sepeda motor mempunyai roda dengan jari-jari 28 cm berputar sebanyak 5.000 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah berapa kilometer? Diketahui jari-jari adalah 28 berputar sebanyak 5.000 kali. Ini adalah implementasi soal terkait keliling lingkaran. Ingat, rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Tinggal dimasukkan saja 2 kali 22 per 7, ini adalah pi, dikalikan R-nya adalah 28. Hasilnya adalah 176 cm. Maka jarak tempuhnya mudah saja. Banyaknya roda berputar 5.000 kali dikalikan kelilingnya 176. Hasilnya adalah 880.000 cm. Karena di soal ditanyakan adalah bentuk kilometer, maka diubah menjadi bentuk kilometer menjadi 8,8 km. Ada di opsi jawaban A. Dianjurkan untuk dipelajari implementasi terkait keliling lingkaran dan luas lingkaran. Lanjut soal berikutnya. Pohon bakau bisa hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Bakau memiliki benih yang dapat bertahan lama hingga berminggu-minggu terbawa arus air. Adaptasi yang dilakukan pada ilustrasi bertujuan untuk
A. Melindungi diri dari hewan pemangsa. B. Memperoleh makanan dengan mudah. C. Bertahan hidup pada lingkungan. D. Tidak mudah saat tersapu gelombang. Adaptasi manakah yang tepat? Di sini disebutkan bakau memiliki benih yang dapat bertahan lama hingga berminggu-minggu terbawa arus air. Jelas jawaban yang tepat adalah C. Bertahan hidup pada lingkungan. Ini ya. Bertahan lama hingga berminggu-minggu meskipun terbawa arus air. Sangat jelas. C. Bertahan hidup pada lingkungan. Salah satu contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya adalah A. Peningkatan kesejahteraan penduduk. B. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. C. Pertukaran festival seni dan budaya antar negara ASEAN. D. Perjanjian persahabatan antar negara ASEAN. Soal terkait kerjasama ASEAN sangat banyak muncul di tahap-tahap sebelumnya. Kali ini ditanyakan adalah terkait bidang budaya. Maka jawaban yang tepat jelas adalah C. Pertukaran festival seni dan budaya antar negara ASEAN. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut A. Hak, B. Aturan, C. Kewajiban, D. Tata tertib. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jawaban yang tepat adalah kewajiban. Kita lihat, kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Dipelajari terkait hak dan kewajiban. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Sulur-sulur pohon beringin pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud A. Melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. Atau E. Melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Sulur-sulur pohon beringin pada lambang sila Pancasila, sila ketiga. Manakah makna yang tepat untuk sulur-sulur pohon beringin pada lambang sila ketiga? Jawaban yang tepat adalah A. Melambangkan suku, keturunan, agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Detailnya adalah sebagai berikut. Pohon beringin jelas adalah lambang sila Pancasila sila ketiga. Ada 3 unsur di sana, ada daun lebat, diartikan sebagai tempat berteduh. Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Kemudian unsur kedua adalah memiliki akar tunggang yang kuat di sini. Artinya menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian ada unsur ketiga adalah sulur-sulur pada pohon beringin, melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Sangat dianjurkan untuk dipelajari lambang sila ketiga, pohon beringin beserta unsur-unsurnya. Demikian juga lambang Pancasila sila pertama, kedua, keempat, dan kelima. Sangat dianjurkan untuk dipelajari kembali. Ingat, buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Selain dari Pintermedia, dipastikan bukan dari Infoguna. Yang terbaru, yang asli dari Infoguna ada update Situational Judgment Test atau SJT. Silahkan diakses di Shopee Pintermedia.